Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hana Uzara, Hirta Mufiatinisa, dan Ines Almira Sinta dari Offering AC ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu percobaan Frank Hertz. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan percobaan. Percobaan Frank Hertz ini memiliki tujuan adalah untuk satu, mempelajari tingkat energi diskrit dalam atom. Yang kedua, menunjukkan tingkat energi eksitasi dalam atom. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang dasar teori. Praktikum ini membahas mengenai energi eksitasi yang disebabkan oleh tumbukan elektron dengan atom-atom. Menurut teori, ketika atom dan partikel lain saling bertumbukan, akan menyebabkan timbulnya lucutan listrik dalam gas bertekanan rendah. Hal ini mengakibatkan timbulnya medan listrik yang mempercepat elektron dan ion atomik sampai energi kinetiknya cukup untuk mengeksitasikan atom ketika terjadi tumbukan. Pada tahun 1914, James Frank dan Gustav Hertz menemukan suatu alat yang bisa digunakan untuk mempelajari peristiwa tersebut, di mana ionisasi elektron yang dihasilkan dalam atom gas atau uap oleh elektron dipancarkan dari kawat panas melalui proses emisi termionik. Ketika elektron dengan tingkat energi rendah berpindah ke lintasan dengan tingkat energi lebih tinggi, elektron akan menyerap energi, di mana peristiwa ini dinamakan eksitasi. Dan sebaliknya, ketika elektron pindah dari lintasan dengan tingkat energi lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi yang dinamakan peristiwa deksitasi. Kedua peristiwa tersebut masuk ke dalam peristiwa transisi elektron yang dinyatakan dengan delta E sama dengan H kali F, di mana delta E adalah perbandingan perbedaan tingkat energi, H adalah konstanta Planck yang besarnya 6,6 kali 10 pangkat 34 dan F adalah frekuensi radiasi. Hasil percobaan yang dilakukan Frank dan Hertz ini sekaligus mengkonfirmasi efek fotolistrik Albert Einstein dan hubungan Planck E sama dengan F kali H yang menghubungkan energi E dan frekuensi F dan yang timbul dari kuantisasi energi dengan konstanta Planck atau H. Mereka juga memberikan bukti mendukung tentang model atom Niels Bohr. Frank dan Hertz menggunakan pengukuran ampermeter dan voltmeter sederhana untuk menunjukkan bahwa atom hanya dapat menerima jumlah energi yang berbeda dari berkas elektron. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa tingkat energi yang diperoleh dari pembadir elektron setuju dengan hasil spektroskopi, dengan alasan bahwa atom Hg benar-benar bersemangat ke tingkat energi 4,9 EF di atas keadaan dasarnya dapat kembali ke keadaan dasarnya dengan memancarkan satu foton, seperti yang baru saja didalilkan Bohr. Mereka menghitung panjang gelombang foton tersebut menjadi delta E sama dengan H kali F sama dengan Hc per lambda, atau lambda sama dengan Hc per delta E. Lalu alat dan bahan serta skema yang dipergunakan dalam percobaan ini yaitu alat bahannya yang satu set alat praktikum Frank Hertz, yang kedua sumber tegangan 220 volt. Berikut ini adalah skema rangkaian eksperimen Frank Hertz-nya. Lalu ini adalah set alat lengkap, serta ini adalah susunan rangkaiannya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang prosedur percobaan Frank Hertz ini. Yang pertama yaitu mengatur switch power nomor 1 pada posisi off.
switch 9 pada posisi manu, switch 10 pada posisi internal, dan switch 11 pada posisi meter. Putar semua tombol pada posisi minimum, yaitu dengan cara putar berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Yang kedua, menghubungkan input dengan sumber tegangan, kemudian atur jarum ampermeter pada posisi 0 dengan menggunakan tombol 0 atau nomor 7, lalu atur tombol gain pada posisi garis penunjuk mengarah ke atas. Yang nomor 3, memutar tombol G2K atau nomor 5 searah jarum jam sampai voltmeter menunjukkan kira-kira 30 volt. Yang keempat, memutar tombol pemanas yaitu nomor 2 sampai garis penunjuk mengarah ke atas dan tunggu kira-kira 1-2 menit. Lalu memutar tombol G1K nomor 3 sampai ampermeter menunjukkan adanya arus dan putar tombol G2P atau nomor 4 sampai menunjukkan adanya pengaruh pada jarum ampermeter. Atur G13, G1K atau nomor 3 dan G2P atau nomor 4 sedemikian sehingga bila G2K nomor 5 diputar ke arah maksimum, ampermeter tidak melebihi batas maksimum. Yang nomor 6, mengatur tombol 0 atau nomor 7 agar menunjuk 0 pada saat G2K minimum atau 0. Dari harga 0 perbesar V dengan memutar G2K nomor 5 sedikit demi sedikit yang akan diikuti oleh bertambahnya besaran arus yang ditunjukkan oleh ampermeter. Pada posisi harga V tertentu hingga I akan turun drastis, kemudian bertambah besar lagi. Cari keadaan penurunan I ini minimal 3-4 kali untuk satu proses perubahan V dari harga 0 sampai maksimum. Apabila keadaan di atas sudah didapat, minimumkan tombol G2K atau nomor 5, kemudian ubah switch 9, selanjutnya maksimumkan tombol G2K nomor 5 akan terlihat secara otomatis jarum voltmeter bertambah, tetapi jarum ampermeter naik turun, dan seterusnya. Nomor 8, minimumkan tombol G2K nomor 5 dan ubah switch 9 pada posisi manu kembali. Selanjutnya, melakukan secara manual pengukuran V dan I dengan memutar tombol G2K atau nomor 5 sedikit demi sedikit. Yang terakhir, melakukan pelaksanaan 5-9 pada kondisi yang lain dengan mengatur tombol G1K dan G2P yang berbeda. Untuk diperhatikan, yaitu setiap mengubah switch nomor 9 dari posisi manu ke auto atau sebaliknya, tombol G2K harus pada posisi minimum. Lalu, setiap saat hendaknya diatur posisi 0 pada ampermeter. Berikutnya itu data pengamatan. Kami mengambil data per anggota sehingga didapatkan 3 data pengamatan sebanyak 25 buah. Di sini adalah tegangan untuk data tunggal, yaitu per anggota di mana ralatnya adalah 1. Lalu untuk arus, untuk data tunggal yaitu 1 juga. Dan di sini bintang 1 adalah arus maksimum dan bintang 2 adalah arus minimum. Lalu di sini didapat tegangan per anggota yang telah di rata-rata. Karena sama, sehingga standar defisiennya adalah 0. Lalu, untuk arus, didapatkan setelah di rata-rata dan didapatkan ralatnya sebagai berikut. Sampai data ke-25 atau dengan tegangan ke-60. Ini adalah I untuk I maksimum, bintang 2 untuk I minimum. Nah, plus minus 1 itu yang dari data pengamatan didapat dari setengah NST. NST untuk voltmeter dan ampermeter di sini sama, yaitu 2 volt dan 2 ampere. Sehingga didapatkan ralatnya untuk tegangan dan arus itu sama dengan 1. Lalu, standar deviasinya itu pada data berkelompok atau pada data ini
adalah didapatkan dari rumus berikut, standar deviasi. Karena beda tegangan, karena ketiga anggota mengambil tegangan dengan range yang sama, sehingga delta V-nya sama dengan 0, atau standar deviasinya sama dengan 0. Lalu untuk standar deviasi atau ralat dari arus, untuk ketiga data, yaitu sebagai berikut, yang dicari dengan menggunakan rumus seperti ini. Lalu untuk ralat relatifnya, karena pada tegangan tidak ada ralatnya untuk ralat berkelompok atau standar deviasinya, sehingga ralat relatif tegangan yaitu 0%, sedangkan ralat relatif arus yaitu sebagai berikut. Berikutnya yaitu analisis data. Berdasarkan data yang diperoleh dapat digunakan untuk menghitung energi eksitasinya. Karena energi eksitasi sama dengan energi elektron, maka energi dan panjang gelombang eksitasi dapat dihitung dengan tegangan pemercepat ketika arus menurun. Sebelumnya, kita ketahui bahwa tetapan-tetapan yang akan digunakan untuk analisis data. Yang pertama yaitu muatan elektron 1,6 kali 10 power min 19, lalu tetapan Planck 6,63 kali 10 power min 34 J/s, lalu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat dengan ralat I yaitu 1 volt. Tegangan pemercepat V dapat dihitung yaitu melihat tadi titik minimumnya berapa pada tegangan berapa, lalu di rata-rata dari ketiga data. Lalu nilai eksitasi energi didapatkan E-nya E kali V, lalu untuk lambda dapat dicari dengan Hc per EV atau Hc per E. Untuk ralat dari lambdanya yaitu sebagai berikut, dan dicari ralat relatifnya yaitu sebagai berikut. Langsung saja untuk data pertama atau untuk titik minimum pertama, yaitu tegangan pemercepatnya didapatkan pada tegangan ke-24 atau titik minimumnya. Yang pertama yaitu pada data ke-24. Lalu energi eksitasi yaitu E, dia dapat dari E dikali V1, V1-nya adalah 24, dapat 3,84 kali 10 pangkat min 18 Joule. Lalu untuk lambdanya didapatkan 5,18 kali 10 pangkat min 8 meter. Lalu ketidakpastian dari panjang gelombang yaitu 1,44 kali 10 pangkat min 9 meter. Untuk ralat relatif yaitu 2,78%, menurut aturan ini dibulatkan menjadi 3 AP karena dia dari rentang 1 sampai 10%. Sehingga diperoleh untuk lambda pada titik minimum pertama yaitu 5,18 plus minus 0,144 kali 10 pangkat min 18 meter dengan dibulatkan menjadi 3 AP dengan ralat relatif sebesar 2,78% dibulatkan menjadi 3 AP. Lalu untuk titik minimum kedua didapatkan tegangan pemercepat yaitu atau titik minimum kedua pada tegangan 42. Lalu nilai energinya pada titik minimum kedua ini yaitu 6,72 kali 10 pangkat min 18 Joule. Lalu untuk panjang gelombangnya 2,96 kali 10 pangkat min 18 meter. Dan dihitung ketidakpastiannya sebagai berikut, didapat 4,69 kali 10 pangkat min 10 meter. Lalu untuk ralatnya, ralat relatif dari panjang gelombang yaitu 1,59%. Menurut aturan, karena ini rentangnya dari 1 sampai 10%, sehingga dibuatkan menjadi 3 AP atau 3 angka penting. Jadi diperoleh lambda untuk titik minimum kedua yaitu 2,96 plus minus 0,0469 kali 10 pangkat min 8 meter dibulatkan menjadi 3 AP dengan ralat relatif sebesar 1,59 dibulatkan menjadi 3 AP. Lalu berikutnya untuk titik minimum ketiga yaitu ada pada tegangan ke-60. Jadi tegangan pemercepatnya itu 60. Lalu energinya untuk titik minimum ketiga, tegangannya masukkan 60 sehingga didapat 9,60 kali 10 pangkat min 18 Joule. Lalu untuk lambdanya didapat
2,07 kali 10 pangkat min 8 meter. Ketidakpastian dari lambda didapatkan 2,3 kali 10 pangkat min 10 meter, lalu relatifnya didapatkan 1,11% dibulatkan menjadi 3AP, sehingga diperoleh lambda untuk titik minimum ketiga 2,07 plus minus 0,023 dikali 10 pangkat min 8 meter dibulatkan menjadi 3AP dengan relatif 1,11% dibulatkan menjadi 3AP. Kemudian, grafik hubungan antara tegangan V katoda dan kuat arus I pada anoda atau kolektor. Untuk eksperimen Frank Hertz, terlihat bentuknya seperti ini, yaitu naik, terus kemudian ada turunan, lalu ada naikan lagi, ada turunan lagi. Mana hal-hal ini yaitu menandakan adanya titik-titik kritis. Untuk sumbu Y yaitu ditaruh arus, karena dia adalah variabel terikat, dan untuk V ditaruh pada sumbu X karena dia adalah variabel bebas. Jadi berdasarkan grafik tadi yang diperoleh pada analisis data tadi dapat dikatakan bahwa arus akan naik saat tegangan dinaikkan, namun ada titik-titik tertentu yang akan membuat arus turun. Pada percobaan ketika pada katoda diberi tegangan pada filamen, jadi diberi tegangan filamen, maka filamen akan mengeluarkan elektron. Elektron yang keluar dari filamen akan dipercepat dengan tegangan pemercepat. Karena pada tabung, pada eksperimen ini terdapat atom-atom, maka elektron akan berinteraksi dengan atom-atom tersebut. Hal ini membuktikan atau dapat membuktikan energi itu diskrit. Kenapa? Karena kalau misalnya energi itu tidak diskrit, maka harusnya tidak ada elektron yang sampai ke anoda, sehingga tidak dibaca oleh amperemeter. Karena atom sifatnya lebih masif dari elektron, jadi ketika misalnya atom bertumbukan dengan elektron, seluruh energi elektron akan diserap oleh atom. Karena tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting tak elastis. Tetapi pada eksperimen ternyata terdapat nilai arus, di mana terbaca pada amperemeter, tetapi hanya untuk beberapa range energi tertentu. Jadi, ketika energi elektron tidak sama dengan energi eksitasi atom, maka energi elektron tidak diserap, sehingga elektron punya cukup energi untuk sampai ke anoda. Ketika energi elektron sama dengan energi eksitasi, maka energi elektron akan diserap sepenuhnya oleh atom. Energi elektron yang masih memiliki energi sisa, atau elektron-elektron yang masih memiliki energi sisa setelah bertumbukan secara inelastik dengan atom, ketika sampai pada G2, tidak akan sampai ke anoda karena adanya tegangan pembalik. Jadi, fungsi tegangan pembalik ini agar elektron-elektron yang memiliki energi kecil tidak sampai ke anoda. Sebelumnya, terlihat pada grafik ada puncak-puncak tertentu. Seperti yang tadi dijelaskan, puncak-puncak ini adalah titik-titik kritis, di mana titik kritis ini yaitu ketika energi elektron sama dengan energi eksitasi atom. Keberadaan puncak-puncak ini disebabkan ketika atom mencapai energi tertentu, energi ini diserap sehingga tidak ada elektron yang sampai pada saat tegangan tertentu ke anoda, sehingga tegangan turun drastis karena tidak ada elektron yang sampai ke anoda tadi ketika energinya sama dengan energi eksitasi atom. Bila tegangan terus dinaikkan, maka arus akan kembali dan kemudian akan turun lagi pada kelipatan energi eksitasinya. Proses ini akan kembali sesuai dengan kelipatan bulat dari energi eksitasi dan seterusnya. Dapat dirangkum melalui analisis data tadi, yaitu untuk titik minimum pertama, tegangan eksitasinya 24 volt, energi eksitasi 3,48 kali 10⁻18 volt, panjang gelombangnya 5,18 plus minus 0,144 kali 10⁻8 dengan relatif 2,78%. Untuk titik minimum kedua, V eksitasinya yaitu 42 volt dengan energi eksitasi 6,720 kali 10⁻18 Joule,
dengan panjang gelombang 2,96 plus minus 0,0469 kali 10 pangkat min 8 meter dengan rata relatif 1,59%. Lalu untuk titik minimum ketiga, V eksitasinya pada tegangan 60 volt dengan energi eksitasi 9,493 kali 10 pangkat min 18 Joule dengan panjang gelombang 2,07 plus minus 0,023 kali 10 pangkat min 8 meter dengan relatif 1,11%. Terlihat pada hasil analisis masih terdapat error. Hal ini dapat disebabkan oleh yang pertama, ketidaktelitian saat membaca hasil ukur tegangan dan arus pada tegangan pada voltmeter dan arus pada amperemeter. Lalu kemungkinan adanya energi lain yang terlibat dalam sistem seperti energi panas dan energi lainnya. Lalu kemungkinan atom yang tereksitasi lebih dari satu kali. Misalnya atom pada satu S tereksitasi 2 kali atau atom pada satu P tereksitasi lebih dari 1 kali. Lalu adanya kita ambil untuk tegangan yaitu perbedaannya antara satu data ke data yang lain yaitu 2 volt. Apabila selisih tegangannya diperkecil misalnya menjadi 0,5 volt atau 1,5 volt per data, maka kemungkinan data dapat dihasilkan lebih akurat atau semakin akurat. Lalu tugas yang pertama, gambarkan grafik hubungan V terhadap I. Jawab, seperti yang sudah dianalisis pada presentasi sebelumnya, yaitu grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus. Eksperimen Frank Hertz yang kita lakukan adalah sebagai berikut. X sebagai tegangan yaitu volt dan arus diwakili pada sumbu Y. Kemudian nomor 2, tentukan besarnya tegangan terjadinya eksitasi atau penurunan I secara drastis, energi eksitasi, dan panjang gelombang yang dihasilkan. Pada titik minimum pertama yaitu tegangan mempercepat V yaitu V1 didapatkan hasil 24 V. Nilai energi eksitasi atau E dan nilai panjang gelombang yaitu E1 didapatkan hasil 3,84 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Kemudian lambda 1 didapatkan hasil atau panjang gelombang didapatkan 5,18 dikali 10 pangkat min 8 meter. Kemudian ketidakpastian mutlak dari panjang gelombang didapatkan hasil 1,44 dikali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian ralat relatif panjang gelombang yaitu R lambda 1 didapatkan hasil 2,78% atau sama dengan 3 angka penting. Jadi diperoleh lambda 1 sama dengan 5,18 plus minus 0,144 dikali 10 pangkat min 8 atau 3 AP dengan ralat relatif sebesar 2,78% atau sama dengan 3 angka penting. Untuk pada titik minimum kedua yaitu tegangan mempercepat V didapatkan hasil V pada detik kedua yaitu 42 volt. Nilai energi eksitasi atau E dan nilai panjang gelombang didapatkan E2 sama dengan 6,72 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Kemudian lambda 2 atau panjang gelombang pada titik minimum kedua yaitu 2,96 dikali 10 pangkat min 8 meter. Lalu ketidakpastian mutlak dari lambda didapatkan hasil 4,69 dikali 10 pangkat min 10 meter. Lalu ralat relatif panjang gelombang yaitu R lambda 2 didapatkan hasil 1,59% atau sama dengan 3 angka penting. Jadi diperoleh lambda 2 sama dengan 2,96 plus minus 0,0469 dikali 10 pangkat min 8 atau sama dengan 3 angka penting dengan ralat relatif sebesar 1,59% atau sama dengan 3 angka penting.
Kemudian pada titik minimum ketiga didapatkan hasil tegangan mempercepat V, yaitu V1 sama dengan 60 volt. Nilai energi eksitasi atau E dan nilai panjang gelombang didapatkan hasil E3 sama dengan 9,60 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Kemudian panjang gelombang atau lambda 3 sama dengan 2,07 dikali 10 pangkat min 8 meter. Lalu ketidakpastian mutlak dari lambda S lambda 3 yaitu 2,30 dikali 10 pangkat min 10 meter. Kemudian relatif panjang gelombang didapatkan hasil R lambda 3 didapatkan hasil 1,11% atau sama dengan 3 angka penting. Jadi diperoleh lambda 3 sama dengan 2,07 plus minus 0,023 dikali 10 pangkat min 8 meter atau sama dengan 3 angka penting dengan relatif sebesar 1,11% atau sama dengan 3 angka penting. Kemudian nomor 3 yaitu jelaskan secara fisik sehingga dapat terjadi grafik hubungan antara I dengan V seperti yang ditunjukkan pada percobaan Frank Hertz di atas. Berdasarkan percobaan ini, keadaan grafik hubungan V dan I adalah arus akan naik pada saat tegangannya dinaikkan, tetapi pada titik tertentu arus mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena atom tereksitasi ke tingkat energi di atas tingkat dasar, sehingga dapat menyebabkan atom memancarkan radiasi. Elektron-elektron yang dipanasi dengan filamen atau H bergerak dari katoda ke anoda. Dalam perjalanannya, elektron-elektron tersebut melewati kisi dalam tabung hampa. Teori dalam eksperimen Frank dan Hertz adalah atom akan bertumbukan dengan partikel lain, dengan menimbulkan lucutan listrik yang mempercepat elektron dan ion atomik sampai energi kinetiknya cukup untuk mengeksitasikan atom. Pada suatu keadaan tertentu, energi yang diberikan oleh elektron-elektron tersebut akan sama dengan energi yang dibutuhkan oleh elektron-elektron untuk menaikkan atom ke tingkat eksitasi terendahnya. Maka atom kembali bereksitasi pada tingkat energi berikutnya. Perbedaan potensial kecil V0 dipasang di antara kisi dan kiping pengumpul, sehingga setiap elektron yang mempunyai energi lebih besar dari harga minimum tertentu memberi kontribusi sumbangan pada arus I yang melalui ampermeter. Lalu nomor 4, sebutkan model-model atom yang saudara ketahui dan sebutkan pula kelemahan-kelemahannya. Yaitu atom yang pertama, model atom Dalton tahun 1766 hingga 1844. Atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jika jumlahnya 2 atau lebih, maka akan membentuk suatu unsur. Dalam suatu reaksi kimia, atom-atom terpisah kemudian dapat bergabung lagi dengan membentuk susunan yang berbeda dari semula, serta mempunyai perbandingan tertentu mengikuti kekekalan massa. Yang keempat, atom suatu unsur semuanya serupa. Kelemahan dari atom ini adalah atom terdiri dalam suatu struktur tertentu yang tidak dapat dijelaskan oleh Dalton, yakni tentang kelistrikan. Berikut merupakan gambar model atom Dalton. Model atom yang kedua yaitu model atom Thomson pada tahun 1859 hingga 1940. Atom merupakan bola yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Thomson adalah berbentuk bola dengan diameter kurang lebih 1 Armstrong yang bermuatan listrik positif. Dan pada tempat-tempat tertentu di dalam bola itu terdapat beberapa elektron yang sama banyaknya, seperti kismis dalam roti. Jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Kemudian kelemahan dari model atom ini adalah atom ini tidak mampu menerangkan penyerapan elektron pada frekuensi yang sama. Lalu pada atom ini hamburan partikel alfa yang ditembakkan pada atom dengan sudut hambur yang besar bahkan mampu membalikan partikel tersebut yang menunjukkan bahwa suatu muatan positif tidak tersebar merata melainkan berkonsentrasi pada sebuah inti yang kecil pada pusat atom. Berikut merupakan gambar model atom Thomson. Kemudian model atom Rutherford. Atom terdiri dari inti, atom, dan elektron.
Massa dan muatan positifnya terpusat pada inti atom, sedangkan elektron beredar mengelilingi inti pada kulitnya. Dari percobaan tersebut, Rutherford menerangkan bahwa sinar alfa yang diteruskan oleh lempeng tipis emas menyatakan bahwa dalam atom-atom emas sebagian besar merupakan ruangan kosong. Yang kedua, sinar alfa yang dipantulkan menyatakan dalam atom-atom emas terdapat partikel yang bermuatan positif. Yang ketiga yaitu sinar alfa dibelokkan bila sinar itu mendekati partikel bermuatan positif. Maka Rutherford menyimpulkan bahwa atom terdiri dari inti atom dan elektron. Massa dan muatan positifnya terpusat pada inti atom, sedangkan elektron beredar mengelilingi inti pada kulitnya. Yang kelima yaitu jumlah muatan positif sama dengan jumlah elektron. Kelemahan dari model atom ini adalah tidak bisa menjelaskan kemantapan atom. Yang kedua, jika elektron mengorbit berputar mengelilingi inti, maka elektron harus terus-menerus meradiasikan energinya, dikarenakan energi pada atom berkurang yang diikuti oleh jari-jari, maka akhirnya jatuh pada inti. Model atom yang selanjutnya yaitu model atom Bohr, yaitu penyempurnaan dari model atom Rutherford dengan dua postulat, yaitu yang pertama, elektron mengelilingi inti melalui lintasan yang tetap atau stasioner dan tidak mengurangi yang dimiliki oleh elektron dengan momentum sudutnya. Yang kedua, elektron akan mengalami perubahan energi jika terjadi perpindahan elektron pada lintasan lain dengan menyerap energi Hv jika pindah ke lintasan yang lebih tinggi dan memancarkan energi Hv jika pindah ke lintasan yang lebih rendah. Kelemahan dari model atom ini yaitu hanya sesuai untuk atom-atom berelektron tunggal atau disebut atom hidrogenetik, yaitu helium, lithium, dan barium, dan lainnya, namun tidak untuk atom berelektron 2 atau lebih. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum atomik yang terdiri dari banyak garis spektrum. Yang ketiga, tidak dapat menghitung intensitas garis spektrum. Nah, berikut merupakan gambar model atom Bohr terdiri dari N1, N2, N3, dan seterusnya. Kemudian model atom modern. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton atau muatan positif dan neutron, dan elektron-elektron mengelilingi inti atom. Yang kedua, gerakan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom tersebut berada pada orbital tertentu, membentuk kulit atom dengan konsep orbital dipengaruhi oleh sifat dualisme, yaitu sebagai partikel dan gelombang. Orbital adalah daerah kemungkinan terbesar ditemukannya elektron dalam atom. Persamaan yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti atom dihubungkan dengan sifat dualisme materi yang diungkapkan dalam bentuk koordinat Cartesius. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan Schrödinger. Yang ketiga yaitu kedudukan elektron pada orbital dinyatakan dengan bilangan kuantum. Yang pertama bilangan kuantum utama atau N, yang kedua bilangan kuantum azimut atau L, yang ketiga bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin atau S. Yang keempat, konfigurasi elektron atom polielektron menggunakan tingkat energi orbital dan distribusi elektron. Yang pertama yaitu tingkat energi orbital, yaitu atom polielektron memiliki orbital-orbital dengan nilai bilangan kuantum utama sama memiliki tingkat energi yang sedikit berbeda. Misalnya orbital 2s dan 2p memiliki tingkat energi berbeda, yaitu energi orbital 2p lebih tinggi. Kemudian yang kedua distribusi elektron dalam atom, yaitu kulit terdiri atas subkulit yang berisi orbital-orbital dengan bilangan kuantum utama yang sama. Jumlah orbital dalam setiap kulit dinyatakan dengan rumus n kuadrat dan jumlah maksimum elektron yang dapat menempati setiap kulit dinyatakan dengan rumus 2n kuadrat. Kemudian kesimpulan. Pada percobaan dapat dibuktikan bahwa energi itu diskrit, karena kalau misalnya energi itu tidak diskrit, maka harusnya tidak ada elektron yang sampai ke anoda, karena atom sifatnya lebih masif dari elektron. Jadi, ketika bertumbukan dengan atom, seluruh energi elektron akan diserap oleh atom, karena tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting tak elastis. Tetapi pada eksperimen ternyata nilai arus tetap ada.
terdapat tingkat-tingkat energi eksitasi pada gas atom. Berdasarkan grafik yang dibuat, ditunjukkan adanya tingkat-tingkat energi. Pada grafik digambarkan adanya puncak-puncak. Puncak-puncak ini adalah titik-titik kritis, di mana titik kritis ini adalah ketika energi elektron sama dengan energi eksitasi atom. Keberadaan puncak-puncak ini disebabkan ketika atom mencapai energi tertentu. Energi ini diserap sehingga tidak ada elektron yang sampai pada saat tegangan tertentu tersebut. Sehingga tegangannya turun drastis karena tidak ada elektron yang sampai ketika energinya sama dengan energi eksitasi atom. Bila tegangan dinaikkan terus, arus akan naik kembali dan kemudian akan turun lagi pada kelipatan energi eksitasinya. Proses ini akan kembali sesuai dengan kelipatan bulat dari energi eksitasi dan seterusnya. Berdasarkan analisis data, diperoleh energi eksitasi dan panjang gelombangnya pada tegangan minimum, yaitu untuk titik minimum pertama saat eksitasi rata-rata ke 1 sama dengan 24 volt, diperoleh E1 sama dengan 3,84 dikali 10 pangkat min 18 Joule atau sama dengan 3 angka penting, dengan panjang gelombang lambda 1 sama dengan 5,18 plus minus 0,144 dikali 10 pangkat min 8M atau sama dengan 3 angka penting. Dengan ralat relatif sebesar 1,11% sama dengan 3 angka penting. Kemudian pada titik minimum kedua saat eksitasi rata-rata kedua, yaitu dapatkan 42 volt, diperoleh E2-nya sama dengan 6,72 dikali 10 pangkat min 18 Joule atau sama dengan 3 angka penting, dengan panjang gelombang lambda 2 sama dengan 2,96 plus minus 4,69 dikali 10 pangkat min 8 sama dengan 3 angka penting, dengan ralat relatif sebesar 1,11% atau sama dengan 3 angka penting. Dan untuk titik minimum ketiga saat eksitasi rata-rata ketiga didapatkan hasil 60 volt, diperoleh E3-nya sama dengan 9,493 dikali 10 pangkat min 18 Joule atau sama dengan 3 angka penting, dengan panjang gelombang lambda 3 sama dengan 2,07 plus minus 0,023 dikali 10 pangkat min 8 meter atau sama dengan 3 angka penting, dengan ralat relatif sebesar 1,11% atau sama dengan 3 angka penting. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.